Sukses bukan cuma soal kerja keras, tapi juga strategi dan mindset yang tepat. Video ini akan membongkar 5 jurus jitu yang dipraktikkan para miliarder untuk menarik rezeki dari segala arah. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda, kata Albert Einstein. Banyak yang terjebak dalam mimpi buruk finansial. Mereka bekerja banting tulang, menghabiskan waktu dan tenaga, namun rezeki tak kunjung membaik. Mungkin Anda salah satunya. Sadarilah, kesalahan terbesar terletak pada pola pikir kita. Kita sering terdoktrin bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan menuju kekayaan. Padahal itu baru sebagian kecil dari kebenaran. Ibarat kapal berlayar tanpa arah. Kerja keras tanpa strategi hanya akan membawa Anda berputar-putar di lautan kesulitan finansial. Bayangkan Anda bekerja ekstra setiap hari, mengorbankan waktu bersama keluarga, bahkan kesehatan. Namun di akhir bulan, isi dompet tetap saja menipis, tagihan menumpuk, cicilan menghantui, dan masa depan terasa suram. Apakah ini hidup yang Anda inginkan? Anda tidak sendirian, jutaan orang di luar sana juga mengalami hal yang sama. Mereka terperangkap dalam lingkaran negatif keuangan, bekerja keras tapi tetap kurang. Mengapa? Karena mereka mengabaikan faktor penting lainnya, yaitu pola pikir, energi, dan strategi yang tepat. Pola pikir yang negatif, dipenuhi rasa takut dan kekurangan, akan menghalangi datangnya rezeki. Energi yang lemah akibat stres dan kecemasan akan membuat Anda sulit fokus dan produktif. Dan tanpa strategi yang tepat, Anda akan kesulitan mengelola keuangan, mencari peluang, dan mencapai tujuan finansial Anda. Berita baiknya, Anda bisa mengubah semua itu. Anda bisa memutus rantai negatif dan menarik rezeki berlimpah dari segala arah. Caranya dengan mengubah pola pikir, meningkatkan energi, dan menerapkan strategi yang tepat. Sekarang, mari kita beralih ke bagian yang menyenangkan. 5 jurus jitu yang dapat membantu kalian menarik rezeki. Yang pertama, mindset kelimpahan. Kunci membuka pintu rezeki. Jika Anda terlahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Tapi jika Anda mati miskin, itu adalah kesalahan Anda, kata Bill Gates. Bayangkan, diri Anda berdiri di tengah gurun pasir yang luas. Matahari terik membakar kulit, tenggorokan kering kerontang. Dan yang terlihat hanyalah hamparan pasir tak berujung. Di situasi itu, apa yang Anda rasakan? Keputusasaan? Ketakutan? Kekurangan? Itulah gambaran ketika Anda terjebak dalam mindset kelangkaan. Anda melihat dunia penuh dengan keterbatasan, persaingan, dan kekurangan. Anda percaya bahwa rezeki itu terbatas sehingga harus berebut dengan orang lain untuk mendapatkannya. Namun, ada cara pandang lain yang lebih memberdayakan, yaitu mindset kelimpahan. Seperti berdiri di tengah kebun yang subur, penuh dengan buah-buahan ranum dan bunga yang bermekaran. Anda melihat dunia dipenuhi dengan kesempatan, kebelimpahan, dan kemungkinan tak terbatas. Dengan mindset kelimpahan, Anda meyakini bahwa rezeki itu berlimpah ruah dan mengalir dari segala arah. Anda tidak perlu bersaing atau merasa takut kekurangan, karena alam semesta selalu menyediakan cukup untuk semua orang. Kuncinya adalah mengubah perspektif Anda. Daripada fokus pada apa yang kurang, cobalah bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki. Syukuri kesehatan, keluarga, teman, dan setiap napas yang Anda hirup. Rasa syukur akan membuka pintu rezeki dan menarik lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidup Anda. Selain itu, yakini bahwa Anda layak mendapatkan rezeki yang berlimpah. Singkirkan rasa ragu, takut, dan perasaan tidak pantas.
ganti dengan keyakinan diri, optimisme, dan afirmasi positif. Yakinlah bahwa Anda mampu mencapai kesuksesan dan mewujudkan impian Anda. Ketika Anda memiliki mindset kelimpahan, Anda akan melihat peluang di mana-mana. Anda akan lebih peka terhadap kesempatan yang datang, lebih kreatif dalam mencari solusi, dan lebih berani mengambil risiko. Anda akan menjadi magnet bagi rezeki dan menarik keberlimpahan dari segala arah. Ingat, pikiran Anda adalah kekuatan yang dahsyat. Apa yang Anda yakini, itulah yang akan Anda wujudkan. So, mulailah menanamkan mindset kelimpahan dan lihat bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, praktek bersyukur. Rahasia hidup adalah bersyukur. Bersyukurlah atas apa yang telah kamu miliki dan kamu akan memiliki lebih banyak. Jika kamu berkonsentrasi pada apa yang tidak kamu miliki, kamu tidak akan pernah merasa cukup, kata Anthony Robbins. Lupakan sejenak keluhan dan fokuslah pada keajaiban bersyukur. Iya, bersyukur. Bukan sekedar ucapan di bibir, tapi sikap hati yang tulus menghargai setiap rezeki yang Anda miliki. Mungkin Anda merasa hidup serba kekurangan, gaji pas-pasan, tagihan menumpuk, impian tertunda. Wajar jika keluhan menghantui pikiran, tapi sadarilah, di luar sana banyak orang yang berjuang lebih keras dari Anda. Mereka yang sakit, kelaparan, kehilangan tempat tinggal. Bandingkan hidup Anda dengan mereka. Masihkah Anda merasa paling menderita? Masihkah Anda enggan bersyukur? Syukur adalah kunci kebahagiaan dan kelimpahan. Ketika Anda bersyukur, Anda memancarkan energi positif yang menarik lebih banyak rezeki. Seperti magnet, syukur akan menarik hal-hal baik ke dalam hidup Anda. Jangan tunggu kaya baru bersyukur. Syukurilah apa yang sudah Anda miliki saat ini. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, bahkan udara yang Anda hirup. Semua itu adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Mulailah hari Anda dengan bersyukur. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri dalam jurnal. Rasakan getaran positif yang mengalir dalam diri Anda. Lakukan ini setiap hari dan lihat bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih baik. Bersyukur bukan sekedar ritual. Bersyukur adalah gaya hidup yang membawa Anda pada kebahagiaan, ketenangan, dan kelimpahan rezeki. Mulailah bersyukur dari sekarang. Yang ketiga, teknik visualisasi. Lupakan sejenak realita yang membosankan. Mari masuki dunia imajinasi. Jurus ketiga untuk menarik rezeki adalah visualisasi. Ini bukan sekedar melamun, tapi teknik ampuh untuk mewujudkan impian. Bayangkan Anda bangun di rumah idaman. Sinar mentari pagi menembus jendela kamar yang luas. Anda menyeruput kopi nikmat di balkon sambil menikmati pemandangan indah. Tidak ada lagi kecemasan akan tagihan, tidak ada lagi beban hutang. Anda bebas finansial, mampu mewujudkan semua keinginan dan hidup dengan kebahagiaan yang hakiki. Rasakan sensasi itu, resapi dalam-dalam. Lihat diri Anda mengemudi mobil impian, berlibur ke destinasi eksotis, atau membantu orang-orang tercinta tanpa khawatir akan biaya. Visualisasikan rezeki mengalir deras ke dalam hidup Anda dari sumber yang tak terduga dalam bentuk yang tak terbatas. Semakin jelas Anda membayangkannya, semakin kuat getaran yang Anda pancarkan ke alam semesta. Pikiran adalah energi, dan energi menarik energi sejenis. Ketika Anda fokus pada kelimpahan, Anda akan menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda. Visualisasi bukan sihir, tapi ilmu. Ia bekerja dengan memprogram pikiran bawah sadar Anda, menanamkan keyakinan bahwa Anda layak dan mampu mencapai kemakmuran. Ketika pikiran bawah sadar Anda selaras dengan tujuan Anda, ia akan membimbing Anda, membuka peluang, dan memberikan Anda kekuatan untuk mewujudkannya. Luangkan waktu setiap hari untuk bervisualisasi, ciptakan film pendek tentang kehidupan impian Anda, lengkap dengan detail dan emosi.
Rasakan kebahagiaan, kebebasan, dan kepuasan yang Anda alami dalam visualisasi tersebut. Semakin sering Anda melakukannya, semakin dekat Anda dengan kenyataan yang Anda inginkan. Yang keempat, lingkungan positif. Anda adalah cerminan dari lingkungan Anda. Ingat pepatah lama. Bergaul dengan penjual minyak wangi, Anda akan ikut harum. Itulah jurus keempat untuk menarik rezeki. Ciptakan lingkungan positif di sekitar Anda. Bayangkan diri Anda berada di tengah-tengah orang-orang sukses, optimis, dan penuh semangat. Mereka berbagi kisah inspiratif, memberikan dukungan tanpa henti, dan selalu melihat peluang di balik setiap tantangan. Energi positif mereka menular, membakar semangat Anda, dan membuat Anda percaya bahwa semua mimpi bisa diraih. Sebaliknya, bayangkan jika Anda terus-menerus berada di sekitar orang-orang negatif, penuh keluhan, dan mudah menyerah. Mereka akan menghisap energi Anda, menanamkan keraguan, dan membuat Anda terjebak dalam lingkaran kegagalan. Lingkungan yang positif adalah pupuk bagi pertumbuhan Anda. Ia memberikan nutrisi bagi pikiran, menguatkan mental, dan membuka jaringan rezeki yang tak terduga. Saat Anda bergaul dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi, Anda akan termotivasi untuk mengembangkan diri, menemukan potensi terbaik, dan mencapai tujuan hidup Anda. Mulailah dari sekarang, seleksi pergaulan Anda. Dekati orang-orang yang memiliki pola pikir positif, berprestasi, dan selalu berusaha menjadi lebih baik. Ikuti seminar, workshop, atau komunitas yang berisi individu-individu inspiratif. Batasi interaksi dengan orang-orang yang hanya membawa energi negatif dan menurunkan semangat Anda. Ingat, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda temui. So, pilihlah lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan Anda. Dengan begitu, pintu-pintu rezeki akan terbuka lebar dan Anda akan semakin dekat dengan kehidupan yang Anda impikan. Yang kelima, mengambil tindakan. Hari ini sulit, besok akan lebih buruk, tetapi lusa akan cerah. Kata Jack Ma. Mimpi tanpa aksi hanyalah ilusi. Anda bisa memiliki visi yang hebat, pola pikir yang positif, dan jaringan yang luas. Namun, tanpa tindakan nyata, semua itu hanya omong kosong. Jurus terakhir dan yang paling krusial adalah mengambil tindakan. Ibarat seorang petani yang ingin panen raya, ia tidak cukup hanya berdoa dan berharap. Ia harus menggarap lahan, menanam benih, menyiram, dan merawat tanamannya dengan tekun. Begitu pula dengan menarik rezeki. Anda harus bergerak, berusaha, dan berjuang mewujudkan impian Anda. Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Ingin naik gaji, ingin membuka usaha, ingin investasi properti, tuliskan tujuan Anda. Buat rencana aksi yang detail dan eksekusi dengan disiplin. Jangan biarkan rasa takut, malas, atau ragu menghalangi langkah Anda. Ingat, kesuksesan tidak datang secara instan. Ia adalah hasil dari akumulasi tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulailah dari hal yang paling mudah dan tingkatkan secara bertahap. Setiap langkah yang Anda ambil, sekalipun kecil, akan menghasilkan kemajuan. Jangan menunggu kondisi sempurna untuk bertindak. Kesempurnaan adalah musuh dari kemajuan. Mulailah dari sekarang dengan apa yang Anda miliki dan di mana Anda berada. Setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. So, berhentilah bermimpi dan mulailah bertindak. Ambil kendali atas hidup Anda, kejar impian Anda, dan wujudkan masa depan yang Anda inginkan. Ingat, rezeki tidak akan datang kepada mereka yang diam, melainkan kepada mereka yang bergerak dan berjuang. Sekarang, pernahkah Anda membayangkan bagaimana Starbucks bisa menjadi sebesar sekarang? Kisah Howard Schultz
akan menjawabnya. Howard Schultz lahir di Brooklyn, New York, dan dibesarkan di perumahan subsidi pemerintah. Ia mengalami masa kecil yang sulit, di mana ia harus menyaksikan ayahnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya selalu merasa kami tidak di sisi lain dari jalur kereta api. Saya tahu apa artinya menjadi miskin dan tidak memiliki harapan, kata Schultz. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Howard Schultz memiliki tekad yang kuat untuk mengubah nasibnya. Ia berhasil mendapatkan beasiswa olahraga dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Setelah lulus, Howard Schultz bekerja di Xerox sebelum akhirnya bergabung dengan sebuah perusahaan kecil penjual kopi bernama Starbucks. Ia terkesan dengan kualitas kopi dan suasana kedai Starbucks. Dan ia memiliki visi untuk mengembangkannya menjadi sebuah jaringan global. Pada tahun 1987, Howard membeli Starbucks dan mulai mewujudkan visinya. Ia mengubah Starbucks dari sebuah kedai kopi kecil menjadi sebuah merek global yang terkenal dengan kualitas kopi dan pelayanannya yang prima. Namun, perjalanan Howard tidak selalu mudah. Ia harus menghadapi banyak tantangan, termasuk persaingan yang ketat dan krisis keuangan. Namun, Howard tidak pernah menyerah. Ia tetap fokus pada tujuannya dan terus berinovasi. Salah satu kunci kesuksesan Howard adalah kemampuannya untuk mengelola keuangan dengan bijak. Ia selalu menganalisis dengan cermat setiap keputusan bisnis yang ia ambil dan tidak pernah gegabah dalam mengeluarkan uang. Saya belajar tentang pentingnya mengelola keuangan dari ayah saya. Beliau selalu mengajarkan saya untuk hidup hemat dan menabung untuk masa depan, kata Howard Schultz. Kini, Starbucks telah memiliki ribuan gerai di seluruh dunia. Howard pun menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Namun, ia tidak pernah lupa akan asal-usulnya yang sederhana. Ia selalu berusaha untuk memberikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan amal. Kisah Howard Schultz adalah sebuah inspirasi bagi kita semua, yang menunjukkan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan strategi yang tepat bisa mencapai kesuksesan finansial dan mewujudkan semua impian. Intinya, tak ada kata terlambat untuk sukses. Praktekkan 5 strategi ini dengan konsisten dan kejar impian Anda tanpa henti. Saya percaya Anda pasti bisa. Jangan hanya bermimpi, tapi wujudkan. Ambil aksi sekarang dan buktikan pada dunia bahwa Anda mampu meraih kesuksesan. Bagikan kisah inspiratif Anda di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.